Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Jadi, mohon maaf karena perubahan jadwal dari hari Jumat menjadi hari Minggu menyebabkan kemungkinan besar saya tidak bisa mengisi secara langsung, sehingga saya buat perkuliahan melalui YouTube. Tapi nanti di akhir perkuliahan ini akan saya berikan password ya. Jadi passwordnya apa nanti akan saya berikan, kemudian teman-teman bisa mengisi password itu di absen. Teman-teman yang mengisi password sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang saya berikan, maka akan dianggap sebagai absen dan ditambah nilainya 15. Untuk teman-teman yang mengisi aja tanpa password, tidak diberikan nilai 15 dan tidak dianggap absen. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya utarakan ya. Yang pertama mengenai ujian tengah semester. Sekarang pertemuan 4, berarti ada dua pertemuan lagi, pertemuan 5, dan kemudian pertemuan 6. Itu ada 2 pertemuan lagi yang harus ditempuh. Tapi percayalah teman-teman bahwa 2 pertemuan itu sangat cepat waktunya. Jadi ada surat edaran dari PAK, teman-teman sudah lihat ya. Jadi kelas pagi dan kelas sore punya 2 waktu yang berbeda, 26 sama 29. Nah, cuman nanti saya jadikan satu aja. Nah, bentuk UTS-nya adalah pilihan ganda. Pilihan ganda dan soalnya sudah saya siapkan. Ini nanti semua akan diurus sama Google Classroom dan pakai Google Form. Jadi soalnya diacak dan jawabannya juga diacak seperti itu. Baik, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 masalah tugas besar. Jadi teman-teman tidak ada perbaikan ya dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tidak ada remedial, yang ada adalah banyak kesempatan untuk teman-teman menabung nilai. Ada 2 kesempatan yang saya berikan untuk menabung nilai yang melalui tugas besar 1 dan tugas besar 2, fungsinya adalah untuk menabung nilai. Jadi segera aja diselesaikan tugas besarnya ya. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa teman yang hampir selesai. Ada beberapa teman yang hampir selesai mengerjakan tugas besar. Mas Egaf, Mbak Elena sudah hampir selesai, Mega juga sudah selesai malahan. Nah, itu mereka akan lebih baik nilainya ketika mendapat nilai buruk di ujian tengah semester ya. Gitu. Jadinya segera aja diselesaikan. Nah, apa yang saya harapkan bisa dilihat di contoh matriks lengkap ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kita mencari fenomena dimerahin, kemudian kita kumpulkan menjadi sintesa. Setelah sintesa itu ditarik, kita ambil variabel x, y, z, x atau y atau z, kemudian kita cari landasan teorinya. Landasan teorinya ketemu, baru kita buat matriks seperti ini. Seperti itu. Itu untuk setengah pertama. Jadi saran saya untuk teman-teman segera aja diselesaikan biar mendapat nilai yang baik di ujian tengah semester. Oke, masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah lanjutan dari 2 pertemuan yang lalu sebenarnya. Masih ke detail test of balance. Jadi metodologinya bagaimana,
Ini yang pertama adalah di fase pertama itu kita harus identifikasi klien bisnis risikonya. Kita harus tahu semua, kemudian bikin tolerable error, kemudian control risk, risiko kontrolnya yang pertemuan yang lalu kita sudah singgung, apa dampaknya, apa yang menyebabkan kas bisa hilang, bagaimana cara kita memastikan bahwa piutang itu tercatat, segala macam. Kemudian kita sekarang kita mendesain dan membuat test of control, kemudian kita mendesain dan menjalankan analytical procedures, kemudian test of detail. Jadi selalu test of control dulu, ini juga test of control, kemudian analytical procedure, kemudian baru detail, seperti itu. Itu mengacu dari teori-teori audit yang semester yang lalu ya, selalu seperti itu. Jadi selalu kita melakukannya analytical dulu, kemudian substantif, test of control baru substantif, seperti itu. Nah, yang pertama yang kita harus tahu bahwa kita harus mengetahui identifikasi klien bisnis risk yang memberikan dampak terhadap piutang. Risikonya apa aja di situ. Kita harus tahu, karena setiap perusahaan mempunyai risikonya yang berbeda-beda. Setiap perusahaan mempunyai berbeda-beda. Bagaimana cara berbeda-beda? Yang paling penting adalah evaluasi terhadap inherent risk dan apa-apa saja yang mau didapat oleh auditor dalam menjalankan tujuan-tujuan dari auditnya mau seperti apa. Setelah itu yang kedua kita membuat tolerable error. Tolerable error itu adalah angka materialitas dari financial statement. Kemudian dari angka materialitas itu masukkan ke setiap akun, termasuk akun receivable. Ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, ini kesalahan ini nggak perlu dikoreksi, itu namanya tolerable misstatement. Jadi ada kesalahan yang ditoleransi. Boleh seperti itu. Kemudian adalah kita mengecek control risk, risiko kontrol dari sales dan collection, dari penjualan dan penagihan. Yang paling penting di sini adalah control that prevent or detect embezzlement. Bedanya embezzlement sama fraud itu apa? Nah, itu ditanyakan ya. Kemudian kontrol terhadap cut off. Nah, ini penting ya untuk penjualan. Kenapa? Karena penjualan itu laba rugi itu dihitung per periode. Jangan sampai penjualan pada periode selanjutnya, misalnya 2020, di 2021 penjualannya ditarik ke 2021, ke 2020, menyebabkan pendapatannya meningkat, padahal biayanya ada di 2020. Ini nanti di 2020 pendapatannya meningkat, labanya naik, tapi di 2021 labanya jadi kecil karena biayanya ada, tapi pendapatannya nggak matching cost revenue. Gitu. Nah, ini penting, cut off ini pisah batas. Kemudian control related to allowance for uncollectible account. Jadi ada nggak akun-akun yang piutang-piutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena terlalu lama misalnya. Nah, ini teman-teman lihat di PSAK 71 itu sekarang kita menggunakan metode ECL ya, expected credit loss. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa piutang yang semakin tua itu pasti akan semakin susah untuk ditagih. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pengecekan terhadap pengendalian internalnya? Ada beberapa cara ya, jadi ini adalah cara-caranya. Tapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa
pengendalian internal itu fungsinya adalah untuk 3 hal ini. Bagaimana untuk mendeteksi atau mencegah kecurangan. Kemudian yang kedua, bagaimana memotong pendapatan. Yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa seluruh piutang dapat tertagih. Kalaupun tidak tertagih, apa yang kamu harus lakukan terhadap piutang-piutang yang tidak tertagih tersebut, seperti itu. Baik, ini saya lanjut ya. Saya tidak menerangkan secara mendetail. Kemudian bagaimana cara kita melakukan desain atas test of control. Nah, ini di sini. Yang paling penting adalah ini dia, tujuan-tujuan dari auditnya. Jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan, itu tujuan-tujuan auditnya harus tercapai ya. Tujuan-tujuan audit itu pasti ini. Nah, pasti ini tujuan-tujuannya. Ini tujuan ini terjadi di setiap akun ya. Jadi contohnya misalnya sales, untuk keterjadian maka kita ceknya adalah eksistensinya. Ketika kelengkapan kita ceknya kelengkapannya. Ketika akurasinya dia akurasinya. Ketika kita posting dan sumarisasi itu detail tie-in. Jadi angkanya sama nggak sama atasnya. Klasifikasi kita cek ke klasifikasi, timingnya ini cut off. Waktunya kapan? Kapan invoice itu keluar? Itu penting untuk kita tahu bahwa penjualan itu benar-benar di 2020 atau di 2021. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi untuk seluruh akun sebenarnya. Nah, khusus di bab ini kita membahas baru sales. Nah, kemudian setelah itu kita sudah mendesain dan melakukan analytical procedures. Gitu. Nah, prosedur audit itu dilakukan kapan aja sebenarnya. Prosedur itu dilakukan di 3 tahap audit. Yang pertama audit planning, kemudian detail test, dan completing audit. Selalu tiga kali. Ketika planning kita melakukan analytical, kita melakukan prosedur detail juga kita menggunakan analytical, dan ketika melakukan penyelesaian juga penting. Supaya kita meyakinkan bahwa angka-angka yang disajikan di laporan keuangan itu masuk akal, wajar, seperti itu. Nah, contohnya tabel 16 ini contohnya ya, 16.1. Nah, apabila analytical itu kita selalu membandingkan angka dengan angka. Itu adalah analytical. Ya, jadi yang pertama membandingkan gross margin dari tahun ini dengan tahun lalu. Ini tujuannya apa? Gitu. Membandingkan sales bulan per bulan. Tujuannya apa? Tujuannya salesnya normalnya segini loh. Kok tiba-tiba ini kok salesnya gede banget? Nah, itu yang ditanyain. Misalnya tiap-tiap bulan penjualannya rata-rata 10 juta. Kok tiba-tiba penjualannya 40 juta nih? Kenapa nih? Nah, itu yang overstate. Atau salesnya 10 juta tiap bulan, kok tiba-tiba nggak ada sales? Nah, itu yang kita tanyain. Gitu. Kemudian ini dia return. Ya, return. Kok returnnya banyak banget di bulan ini? Kenapa ya? Gitu. Jadi kita membanding-bandingkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri contohnya seperti ini, ya. Kemudian ini secara angka. Ini secara angkanya seperti ini. Jadi sales tahun ini naiknya 9%. Ini tahun 2010 7%, tahun 2009 123%. Sekitar segitu. Nah, nanti kita bisa cek mana yang mempunyai selisih yang besar. Tapi biasanya kalau saya mengeceknya bisa tahun per tahun dan juga bisa bulan ke bulan. Ketika kita melakukan pemeriksaan analytical di awal tahun, ketika tadi kan analytical 3 kali ya. Yang pertama ketika perencanaan itu biasanya tahun per tahun.
Nah, ketika kita melakukan detail test, biasanya bulan ke bulan. Seperti itu. Terus, analytical procedures ini juga dilakukan seperti ini, gross margin, ya sama ya. Sama seperti itu, ini 27, 27, 27, oh berarti gross marginnya oke lah. Ini dia. Gross marginnya 27, 27, 27, berarti kurang lebihnya oke. Kemudian sales as return 0,9, 0,9, 0,9, oh berarti oke. Kurang lebihnya oke. Gitu. 2,3, bad debt-nya 2,3, 2,6, 2,6, oh oke lah, nggak begitu jauh gitu. Ini juga, nah yang ini juga, ini yang kita lihat di sini ya, kenapa kok ini kok lebih besar? Ini 6, ini 7,5, kenapa kok ini yang lebih besar gitu. Nah, setiap angka-angka itu harus kita cari ya. Kenapanya kita harus cari. Gitu. Karena analytical test itu sebenarnya adalah memicu kita untuk melakukan pencarian lebih dalam terhadap sebab atas kenapa kok terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Baik, kemudian lanjut ke sini. Account receivable are correctly added and agree. Nah, ini kita detailnya ya, detailnya. Jadi kalau penjualan itu pasti ada piutang. Kalau ada penjualan pasti ada piutang. Nah ini benar nggak penjualan sama piutang itu apa namanya benar-benar benar-benar dicatat seperti itu. Nah yang paling penting juga apa namanya harus masuk ke dalam neracanya benar apa enggak. Jadi begitu penjualannya keluar, benar nggak piutangnya masuk? Benar nggak? Benar nggak penjualannya masuk? Benar nggak piutangnya masuk? Karena penjualan masuk ke laba rugi, piutangnya masuk ke neraca, kan seperti itu. Ya, ini masalah benar apa enggak masuk ke dalam buku General Ledger. Nah, ini kita lihat. Jadi yang pertama, dia ada penjualan, kemudian di sini ada aging-nya. Ada aging-nya. Ini ada penjualan di sini. Nah, ini adalah aging-nya. Nah, teman-teman lihat kalau dia di sini, ini kemungkinan besar dia tidak tertagih ya. Kemungkinan besar dia tidak tertagih. Karena piutang itu harus dibuku berdasarkan angkanya dan kualitasnya. Semakin dia jauh ke sini, semakin dia tidak tertagih. Nah, ini harus benar. Cara mencatatnya benar. Seperti itu. Masuk ke bukunya benar. Kemudian juga dibuktikan dengan invoice yang berlaku, surat-suratnya juga harus lengkap gitu. Jadi kalau memang piutang ada invoice-nya, ada segala macamnya, segala macam seperti itu. Ya. Kemudian recorded account receivable exist, bahwa benar-benar akun yang dicatat itu benar-benar terjadi. Ini biasanya kita lakukan konfirmasi. Konfirmasi itu kita nanya sama klien. Pak, benar nggak Bapak punya utang sama saya sebesar segini gitu. Itu kita tanya sama mereka. Tertulis pakai surat konfirmasi. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian akun receivable yang tahun lalu, yang bulan-bulan lalu, yang periode lalu juga masih dicatat di situ sebelum dia dibayar. Jangan sampai beda tahun, geser tahun, piutangnya hilang. Nah itu juga penting. Kemudian akun piutang akurat. Kemudian akun piutang itu diklasifikasi dengan baik. Bahwa ini benar piutang dagang, bahwa benar piutangnya Bapak A, Bapak B, ke PT A, PT B, segala macam seperti itu. Nah, cut off juga penting. Kapan piutang itu diakui di tahun mana? Ini terkait dengan penjualan. Ya, jadi cut off itu penting. Karena cut off-nya piutang terkait dengan penjualan. Kalau di Indonesia terkait dengan pajak pula ya, PPN dan PPh 23. Seperti itu. Baik, retur. Nah ini retur ini penting ya, kadang-kadang di akhir tahun perusahaan membuat penjualan fiktif dan di awal tahun depannya diretur. Jadi buat penjualannya supaya naik, dia bikin penjualan fiktif, kemudian di akhir tahun dia retur sebagai pembalikan penjualan. Itu terjadi di beberapa klien saya. Nah itu dampaknya kemana-mana gitu. Jadi kita harus menanyakan bahwa ini penjualan benar atau returnya memang benar atau ada kesalahan.
Itu kita harus tahu. Kalau memang seperti itu terjadi, fraud seperti itu, ya dia penjualannya harusnya dibuang ya, karena itu penjualannya fiktif. Tapi kadang-kadang mereka lebih pinter daripada kita ya. Returnya nggak di Januari, returnya di bulan Maret gitu. Ya itu udah susah banget gitu. Nah ini penerimaan kas juga penting juga. Kadang-kadang kita nerima untuk penjualan di Januari, di Desember, menerimanya di Januari. Cuman ini untuk penjualan apa namanya untuk penjualan itu kurang penting ya, karena penjualan itu biasanya accrual basis. Jadi semua penjualan itu pasti ke piutang bukan ke cash gitu. Jadi yang paling penting adalah ininya apa namanya piutangnya bagaimana caranya. Ini yang paling penting, account receivable dicatat berdasarkan net realizable value, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Itu maksudnya adalah seperti ini. Kalau piutangnya udah nggak mungkin bisa terbayar, tertagih, ya kamu hapus buku dong. Jangan ditulis di situ terus, gitu. Harus diimpair, harus dibuang. Kalau di bank ya, kalau piutangnya udah nggak bisa ditagih, itu bank akan jual piutang itu ke orang lain dengan harga diskon. Misalnya Pak Hafid punya utang ke bank 10 juta, nggak dibayar-bayar nih sama Pak Hafid. Nah, bank itu akan menjual piutang saya ke debt collector. Debt collector beli 3 juta misalnya. Nah, dia yang menagih ke kita gitu 10 juta. Jadi keuntungan dia adalah 7 juta. Itu untuk operation dan maintenance-nya dia gitu. Jadi caranya begitu. Itu namanya factoring ya. Jadi kita menjual piutang dengan harga diskon. Nah, ini maksudnya seperti itu, bahwa kalau piutangnya tidak bisa ditagih, ya harusnya kamu impair dong, harusnya kamu turunin nilainya gitu. Nah, ini adalah contohnya percentage of allowance. Nah, estimated allowance percentage ini sekarang dirubah ya di PSAK 71 menjadi ECL ya. Menjadi ECL, estimated credit loss. Nah, di sini ada bad debt allowance. Nah, jadi apa namanya? Kalau teman-teman lihat di sini, di yang atas ini tadi, ini kan piutang tidak tertagih itu kan dampak akibat dari kita jual ke orang terus nggak dibayar-bayar selama lebih dari 120 hari. Nah, pendekatan PSAK 71 itu dia bilang gini, harusnya lu tahu dong kalau dia nggak bakal bayar. Kenapa lu bayar? Kenapa lu jual sama dia? Udah tahu orangnya nggak pernah bayar kok. Gitu. Contohnya misalnya si Agung. Si Agung nih dari teman-temannya yang minjemin dia duit nggak pernah mau bayar pinjamannya. Gitu. Jadi kalau dia dipinjemin orang duit, pas ditagih itu galakan si Agung daripada yang minjemin gitu. Nah, saya kalau mau minjemin duit harusnya nanya dulu sama teman-temannya. Nah, begitu udah tahu nih si Agung nggak bakal minjemin, lu pinjemin duit juga gitu. Udah pasti kagak dibayar. Nah, itu PSAK 71 bilang, lu tahu si Agung kagak mau bayar kok lu pinjemin duit juga. Udah pasti dia bad debt. Gitu. Jadi PSAK 71 bedanya dengan PSAK yang lama adalah kalau PSAK 71 itu kepinginnya kita melakukan identifikasi atas kemungkinan piutang tak tertagih itu sebelum piutang itu diberikan seperti itu. Makanya itulah tekniknya ECL. Cuma kita nggak ngomongin itu, kita masih ngomongin PSAK yang lama. Nah, di sini ada bad debt. Gitu ya. Bad debt itu adalah salah satu cara untuk menurunkan piutang. Jadi kita lakukan bad debt allowance. Nah, bagaimana caranya bad debt adalah salah satu cara yang paling gampang adalah tadi mengukur seberapa lama piutang itu bisa ditagih. Nanti kalau sudah selesai, kita tahu persentasenya bahwa dia nggak mungkin bisa tertagih, ya kamu harus dibiayakan dong, dijadikan biaya. Ini seperti ini. Ini kan sudah tahu nih persentasenya berapa, dikali di sini. Maka bad debt-nya harusnya yang ini. Gitu. Maka kamu harus melakukan ini, estimated di sini bad debt gitu. Ya kan, inilah yang namanya menurunkan nilai dari piutang. Seperti itu. Jadi piutang dinilai berdasarkan dua ya, berdasarkan keterjadiannya.
yang kedua berdasarkan kualitasnya. Oke, klien punya hak untuk menagih, gitu. Jangan-jangan tagihannya saya, kamu yang nyatat, gitu. Bener-bener bisa nagih loh klien itu. Jangan sampai begitu mau nagih, ternyata surat perjanjiannya nggak ada. SK 72, nggak ada tuh surat perjanjiannya. Atau kalau mau nagih, kliennya nggak ngakui kalau dia pernah berjual beli. Nah, itu juga masalah, gitu. Jadi kita harus meyakinkan bahwa klien kita punya hak untuk menagih. Terus yang paling penting terakhir, kalau memang dia ketahuan tidak punya hak menagih gimana? Berarti kualitasnya jelek tuh piutang, buang. Terakhir adalah cara menyajikan laporan piutang. Tadi yang saya bilang bahwa piutang itu mempunyai nilai, mempunyai kualitas, gitu. Dua-duanya harus disajikan dengan baik, gitu ya. Baik, ini adalah cara kita melakukan konfirmasi. Jadi kita harus tahu jumlah tadi itu keberadaan, pengakuan segala macam. Yang di atas tadi kita sudah diskusikan. Salah satu caranya dengan melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu adalah kita nanya sama klien di sana. Pak, benar nggak Bapak punya utang? Pak, benar nggak Bapak punya piutang? Seperti itu. Ada dua tipe konfirmasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah positif konfirmasi, yang kedua adalah negatif konfirmasi. Ya, positif konfirmasi itu biasanya minta mereka untuk info ke kita. Bener nggak? Gitu. Kalau negatif confirmation nggak perlu. Kalau merasa Bapak udah merasa bener, Bapak nggak usah kirim ke saya balasannya, ya. Nah, positive confirmation itu ada blank, ada invoice confirmation. Jadi kalau blank itu kita gini caranya. Kita melakukan konfirmasi ini sama Bapak, tolong diisi ya formulir di belakang itu jumlah utang atau piutang yang ada di catatan Bapak sesuai dengan pembukuan Bapak tanggal 31 Desember 2020. Nah, itu contoh dari blank confirmation. Tapi kalau invoice confirmation atau yang non blank ya, atau yang ada angkanya, biasanya menurut catatan kami piutang Bapak di perusahaan kami adalah sebesar segini. Benar atau tidak, coret ke salah satu. Kalau salah, kasih tahu kenapa. Lebih bagus yang blank ya, soalnya kalau yang ada tulisannya itu biasanya nanti dia catatannya segini nih. Ntar dia kalau lebih kecil dia bisa ngecil-kecilin gitu. Dia bisa melakukan adjustment gitu. Biasanya pakai yang blank gitu. Ya. Kalau negatif confirmation itu kalau memang setuju nggak usah dibalas. Tapi problemnya adalah mana yang lebih baik, yang positif apa yang negatif? Yang positif ya, karena yang negatif kita nggak tahu ini surat sebenarnya sampai apa enggak sih, gitu. Jangan-jangan nggak sampai dia balas, terus kita anggap benar, gitu. Jangan-jangan dia udah pindah, alamatnya salah. Nah, seperti itu. Ya, nah ini penting teman-teman, konsep yang penting teman-teman ini sampai ujian CPA pasti keluar. Gitu. Ini contoh konfirmasinya. Ini yang tadi dibilang the balance receivable of 21 ini adalah ininya ya, jawabannya ya. Jadi konfirmasinya di atas, bawahnya adalah balasannya dia. Seperti itu. Timing, kapan konfirmasi itu dikirim? Karena konfirmasi melalui pos atau melalui email biasanya butuh waktu, belum tentu dia buka email, belum tentu dia buka surat, maka kita harus mengalokasikan waktunya dengan baik. Jangan sampai laporan finalnya udah keluar, baru konfirmasinya diterima ternyata salah piutangnya. Sehingga biasanya kalau melakukan konfirmasi dihitung juga waktunya kapan, berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan konfirmasi secara piutang, ya, secara baik. Gitu. Terutama yang positif ya, gitu. Karena kita kepengen tahu responnya dari mereka seperti apa. Sampling size berapa banyak,
data yang kita konfirmasi. Gitu. Kalau ribuan biasanya ya yang gede-gede atau pakai sampling atau pakai apapun lah gitu, pakai ini. Cuman biasanya sih kami dalam melakukan audit semuanya kami konfirmasi. Nanti begitu balik kita lihat seberapa banyak konfirmasi yang diterima dan kami bandingkan dengan materialitas. Kalau dia di bawah materialitas ya udahlah ya kecil biarin aja. Tapi kalau masih di atas materialitas biasanya kita minta klien untuk tanyain dong klien-klien kamu tuh semua supaya ngembaliin konfirmasinya biar cepat, biar bisa kita finalisasi gitu, seperti itu laporan. Ya, ini seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah alamatnya. Alamatnya kudu bener ya, tadi kudu bener. Kemudian supaya ini sampai, gitu. Supaya ini sampai. Kemudian follow up yang tadi itu. Begitu dia datang, kita lihat apakah yang belum datang ke kita itu di atas materialitas atau tidak. Kalau sudah di bawah materialitas, ya kita biarin aja. Tapi kalau masih di atas materialitas, biasanya kita minta klien untuk follow up. Pak, tolong dong Pak di follow up Pak, itu yang belum datang. Siapa aja? Oh ini, itu daftarnya. Ada daftarnya ya. Gitu. Nah, supaya kita tahu saldonya itu seperti apa. Gitu. Nah, kadang-kadang setelah ketemu konfirmasi ini ada perbedaan. Apa yang mungkin terjadi perbedaan? Gitu. Nah, kita harus cari perbedaannya itu apa ya. Kadang-kadang seperti apa. Seperti itu. Oh, udah dibayar, Pak. Cuman pembayarannya masih nyangkut. Bisa jadi kan ceknya nyangkut misalnya. Bisa jadi. Oh, Bapak ngasih invoice-nya 2, double invoice gitu kan. Oh, shippingnya masih di ini Pak, masih di kapal. Bapak udah ngaku penjualan, saya belum ngaku, kan masih di kapal. Saya belum terima barangnya. Gitu. Oh ini untuk kirim ke sana agak lama Pak, karena lewat pos, butuh 4-5 hari. Nah akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk korespondensi juga menjadi penting. Seperti itu. Nah setelah itu kita analisis kalau terjadi perbedaan yang tadi saya ngomong. Yang pertama sudah dibayar, belum diterima, dikembalikan, terus ada kesalahan pencatatan atau ada masalah, ada dispute, gitu, ada dispute. Ini, dan ini. Biasanya itu analisisnya. Kalau ada perbedaan, kita cari analisisnya apa. Biasanya ini. Ya. Baik. Dari sini teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di forum ya, di bawah situ. Nanti saya akan jawab satu-satu. Untuk yang bertanya dan melakukan diskusi yang baik, saya akan kasih tambahan nilai nanti di ujian tengah semester, karena nanti ditulis di situ kan, itu ada tambahannya. Nah setelah kita melakukan konfirmasi, kita ambil kesimpulannya apa nih, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana caranya kita membuat test of detail? Ini tadi implementasinya sih, tadi teorinya di atas, ini adalah implementasinya ya. Jadi kita harus tahu dulu ini kayak gini-gini nih. Ini semua kalau teman-teman ada di Atlas, ini semua dicek ya. Jadi acceptable inherent risk-nya low, wah segala macam deh. Kemudian ketahuan angkanya adalah materialitasnya adalah tolerable error-nya adalah 265. Materialitasnya adalah 265. Setelah ketemu ini diturunin nih. Dia bikin gini. Ya kan? Account receivable harus sama dengan di trial balance existence. Ngapain? Oh, harus melakukan ini. Harus melakukan ini. Ini akurasi. Untuk mencapai akurasi apa? Ini dia programnya. Kamu harus melakukan ini. Gitu. Account receivable value. Mengapain nih? Apa yang harus dilakukan? Ini lakukan. Ini adalah prosedur auditnya. Seperti itu. Setelah itu kita lihat bagaimana cara kita melakukan pekerjaan dari tadi itu, program auditnya. Kita harus ngapain? Ini dia.
Ini pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk melakukan program auditnya. Oke, materi kita sampai sini. Passwordnya adalah konfirmasi. Sekali lagi, passwordnya adalah konfirmasi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis di bawah. Di mana? Di bawah sini ada komentar ya. Di bawahnya video ini ada komentar. Nanti di komen aja di situ. Nanti saya akan jawab. Untuk teman-teman yang bertanya, akan saya tambahin nilainya di ujian tengah semester. Kemudian review yang saya janjikan hari ini, mohon maaf saya nggak bisa, maka hari Senin. Ya, untuk teman-teman yang mau review silahkan dinaikkan ke Classroom. Nanti hari Senin, Seninnya juga nggak bisa pagi ya, sore. Senin sore itu kita lakukan review. Baik, sampai sini perkuliahan. Tadi passwordnya sudah, semua juga sudah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Belajar terus teman-teman untuk mencapai nilai yang baik ya, karena biar gimana pun juga di tengah-tengah keterbatasan kita, ditambah lagi dengan perubahan jadwal ini, jadi saya mungkin berinteraksi dengan teman-teman menjadi tidak maksimal gitu. Biar gimana pun juga hari Minggu adalah hari break ya. Saya udah dari hari Senin sampai hari Sabtu full, sehingga mohon maaf kalau memang tidak bisa, tapi tenang aja kalau ada pertanyaan, kalau ada diskusi, saya dengan senang hati akan menanggapi. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.